Sebelum masuk lebih lanjut guys, ini kita lihat skemanya dulu. Jadi dari baterai positif negatif, yang positifnya kita seri dengan dioda guys. Pemasangannya seperti ini, yang ada gelang putih mengarah ke lampu positif guys. Dan negatifnya langsung aja. Dan untuk prakteknya aku menggunakan wattmeter, maka skemanya seperti ini ya guys. Wattmeternya aku ukur setelah dioda karena untuk menunjukkan daya murni dari lampu. Nah, kalau untuk menunjukkan daya dari sebelum melewati dioda itu wattmeternya masangnya di sini. Nah, di sini karena aku yang diukur adalah daya murni dari lampu itu mengalami penurunan berapa watt gitu dari pemakaian sistem seperti ini dengan dioda atau tanpa dioda. Nah, gitu guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Fadli Dayat di channel Project Ringan guys. Nah, di sini aku menyiapkan sebuah dioda guys. Jadi dioda ini berfungsi sebenarnya untuk mengarahkan arus AC menjadi arus DC gitu guys. Nah, tapi pada video ini aku membahas gimana caranya menurunkan voltase dari baterai handphone, bekas handphone kayak gini, Nexian, atau baterai bekas laptop untuk menyuplai lampu yang voltasenya lebih rendah guys. Jadi voltase lampu ini itu sekitar 3,3 volt gitu ya. Kurang lebih sekitar segitu sampai dengan 3,6 volt kayak gitu ya guys. Sedangkan kita tahu kalau baterai kayak gini ini sekitar 4,2 volt kalau penuh. Dan kondisi saat ini kita cek dulu ya, ini penuh apa tidak. Wattmeter sudah aku nyalakan ya. Ini pakai power eksternal wattmeternya. Yang belum tahu nanti aku taruh linknya, cara masangnya gimana di deskripsi. Jadi wattmeter bisa nyala dan kita akan mengukur voltase baterai dulu guys. Nah, voltase baterai ada 4 volt ya guys. Kita catat ada 4,03, 4 volt gitu aja lah. Volt. Kemudian kita akan nyalakan ini guys, lampu. Jadi lampunya ini kita colokkan guys. Tek, nyala. Tegangan jadi drop 3,61 volt dan dayanya sekitar 3 watt guys. Lampunya ya guys. Ini terangnya segini. Nah, sekarang kita akan uji coba ya. Ini tanpa dioda. Tanpa dioda. Sekarang kita akan uji coba menggunakan satu buah dioda, guys. Jadi ada penurunan berapa volt gitu, guys. Untuk pemasangannya yang bagian positif baterai ya, ini negatif sudah terhubung, aku solder langsung, guys. Yang positif baterai masuk ke bodi hitam dioda dan yang ada gelangnya ini masuk ke alat ukur, guys. Ini. Voltasenya turun ya. Jadi lepas. Kita ulangi guys. 3,59 gitu ya. 3,59. Dibulatkan aja biar gampang. 3,6 dan ini dibulatkan aja biar gampang. 4 volt. Berarti ada penurunan sekitar ke sini, ada penurunan sekitar 0,4 volt guys. Ya, sekitar segitu. Jadi satu dioda ini menurunkan sekitar segitu. Maka sekarang kita akan mencoba untuk lampu guys ya. Lampu kita hubungkan dulu. Dan kita akan hubungkan
Ini guys, diodanya kita nyalakan ya guys. Berapa nanti kita catat. Set. Dropnya jadi 3,13 dan wattnya 0,7. 3,13 dan wattnya 0,7. Nah, arusnya belum dicatat guys. Ini arusnya sekitar 0,2 gitu ya guys. 0,2 ampere. 0,2 A. Sedangkan kalau tanpa dioda tadi arusnya berapa? 0,8 guys. 0,8. Sini. 0,8 ampere. Jadi ada penurunan signifikan antara menggunakan dioda dan tidak. Nah, metode ini adalah metode sederhana kalau yang nggak bisa ngitung pakai resistor gitu guys. Maka pakai dioda ini adalah solusi yang sangat simpel gitu. Kita bandingkan terang lampunya dioda dan tidak pakai dioda. Pakai dioda dulu. Dan sekarang tidak pakai dioda. Lebih terang ya guys. Jadi ada perbedaan ya guys. Oke, baterainya ini mudah sekali surut karena baterai lama ya. Jadi voltasenya langsung cepet lemah gitu guys. Karena udah dipakai bertahun-tahun dari baterai bekas. Nah, sekarang kita ukur menggunakan dioda yang sudah diseri. Jadi menyerinya gini, hitam ke putih, hitam lagi ke putih gitu, berlanjut gitu guys. Voltasenya berapa? Jadi 3,12 volt guys. Voltase jadi 3,12 volt. Dan sekarang kita akan coba untuk menyalakan lampunya apakah bisa dengan 2 seri gitu ya. Kita tes. Dan ini sudah aku hubungkan ya guys. Tek, lampunya menyala tapi redup ya guys. Untuk voltasenya jadi 2,62 volt. Dan ini wattmeter udah nggak bisa ngebaca karena ini terlalu redup. Ini kan kalau dimatikan ya guys. Itu kan 3,12 sedangkan lampu ini butuh 3,3. Makanya kalau tegangan di bawah itu akan redup sekali dia. Dan untuk idealnya ini 3,5 atau 3,6 volt itu pas sekali untuk lampu ini. Makanya kalau lampuku itu cocoknya pakai satu dioda aja untuk memberi sebuah penurunan yang tidak terlalu drastis gitu guys. Tapi masih cukup terang. Maka kita ulangi untuk yang satu dioda. Nah, masih cukup terang gitu guys. Nah, dayanya 0,8 lah kurang lebih 0,6 naik turun ya mungkin karena tangan saya bergerak-bergerak gitu guys. Nah, ini cara paling simple untuk mengurangi voltase dari baterai bekas laptop atau baterai bekas HP yang 4,2 volt digunakan untuk menyuplai lampu antara 3 volt sampai 3,6 volt nanti di seri aja pakai dioda ini pakai 2 atau pakai 1. Nah, catatan guys. Kalau lampu kalian itu sekitar 1 ampere, di sini terbaca 1 ampere, itu berarti diodanya pakai yang di atasnya. Bisa 3 ampere atau 5 ampere. Nah, karena ini 1 ampere, aku pakai 3 ampere aja biar tidak panas gitu guys diodanya. Makanya aku pakai dioda yang 3 ampere. Nah, kalau kalian nggak tahu nih kira-kira berapa yang, karena nggak punya wattmeter, sebaiknya coba aja pakai mulai dari 3 ampere nggak masalah. Biar nggak panas. Kalau punyanya 1 ampere ya dicoba aja, nanti kalau panas tinggal dinaikkan ukurannya, beli di toko elektronik biasa itu udah pada tahu guys. Beli dioda gitu, nyebutin ampernya gitu udah cukup ya guys ya. Nggak usah pakai seri-seri, nanti nggak malah bingung saya menjelaskannya terlalu banyak. Nah guys, dari pengalaman aku menggunakan dioda seperti ini ya, itu bisa mengurangi voltase 0,4 sampai dengan 0,7 volt.
Dan itu dipengaruhi oleh tegangan input yang kalian gunakan untuk menyuplai ke beban lampu misalnya kayak gitu guys. Dan kalau input kalian tegangannya semakin besar, jadi misalnya kalian bisa pakai 12 volt, maka menguranginya ini lebih banyak, mungkin 0,5 atau 0,6 volt. Tapi kalau sekitar 3 volt gitu mungkin menguranginya sekitar 0,4 volt. Nah, kurang lebih gambarannya kayak gitu guys. Dan sisanya silahkan praktekkan sendiri karena setiap dioda terkadang akurasinya juga berbeda-beda guys. Tidak mesti sama. Mungkin karena faktor pabrikasi ya guys ya. Jadi dalam pembuatan dari pabrikan itu kualitasnya masing-masing berbeda gitu guys. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. subscribe. Jangan lupa subscribe channel aku ya guys. Channel Project Ringan yang hobi PLTS dan elektronik guys. Biar nanti kalian tambah semangat guys.